Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ramasormin dengan NIM P075244220097 dari kelas 1C dan Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Medan. Di video ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Film ini merupakan film asal Korea Selatan yang dirilis pada tanggal 8 Maret 2013. Film ini adalah sebuah drama keluarga komedi yang mengharukan. Film yang berdurasi kurang lebih 127 menit ini disutradarai oleh Lee Hwan Kyung, yaitu bercerita tentang sebuah ayah disabilitas bernama Yonggo yang memiliki anak perempuan bernama Yesung berusia 7 tahun. Alur cerita ini memiliki alur cerita mundur, yang dimana diawali ketika Yesung yang sudah besar yang membela keadilan untuk ayahnya. Kemudian kisah kembali pada bulan Februari tahun 1997. Pada saat itu, Yesung yang masih kecil bersama ayahnya yang bernama Yonggo di depan sebuah toko. Yonggo merupakan pria 40 tahun yang memiliki disabilitas mental karena kecerdasannya yang sangat rendah. Kemudian di depan toko itu, Yesung menginginkan sebuah tas Sailor Moon yang berwarna kuning yang sangat cantik. Tetapi pada saat itu ayahnya tidak mempunyai uang dan berjanji akan membelikan tasnya sesegera mungkin kepada anaknya. Namun tiba-tiba ada seorang gadis seumuran Yesung yang mengambilnya, dan ayah Yesung segera masuk ke dalam toko untuk menghentikan orang yang ingin membeli tas itu. Pertengkaran pun terjadi di antara kedua belah pihak, sampai akhirnya petugas dapat melerai keduanya. Malamnya, Yonggo berjanji kepada Yesung untuk membelikan tas Sailor Moon yang disukai olehnya. Keesokan harinya seperti biasa, Yesung mengantarkan ayahnya untuk bekerja. Yonggo bekerja sebagai tukang parkir di salah satu toko di dekat daerahnya. Ketika sedang menghitung uang gaji miliknya yang akan ia belikan tas Sailor Moon, tiba-tiba muncullah anak yang kemarin yang telah membeli tas Sailor Moon dan membelinya terlebih dahulu. Anak itu berkata bahwa dia akan menunjukkan tempat yang menjual tas Sailor Moon itu di tempat lainnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Yonggo terpleset karena cuaca yang sangat dingin, membuat jalanan di sana sangatlah licin. Sama seperti anak itu, ia juga terpleset. Namun naasnya anak itu terbentur oleh sebuah batu yang mengakibatkan dirinya meninggal di tempat. Mengetahui hal tersebut, Yonggo langsung memberikan pertolongan pertama yang membuat kejadian itu salah paham di mata seorang ibu-ibu yang kebetulan melewati jalan tersebut. Karena hal tersebut, kemudian Yonggo menjadi tersangka atas penculikan dan pembunuhan terhadap anak di bawah umur. Setelah kejadian itu, Yonggo dimasukkan ke dalam penjara yang bernomor 7. Di sana ia dipertemukan dengan 5 narapidana. Juga ada leader yang juga yang bernama leader Bungsik, Chunho, Manbum, dan Kakeso. Pada awal pertemuan itu, Yonggo digebukin karena alasan kasus pelecehan seksual serta pembunuhan. Namun di kemudian hari, seorang leader berterima kasih pada Yonggo karena telah menolongnya dari suatu peristiwa. Setelah kejadian itu, leader bertanya kepada Yonggo untuk memberikan permintaan untuk membalas budi. Namun Yonggo hanya menginginkan untuk mempertemukan dirinya dengan anaknya. Dan akhirnya mereka dapat dipertemukan. Namun tak berselang lama Yesung akhirnya ketahuan juga. Ketika itu cuaca di luar sedang hujan. Ketua sipir langsung mengeluarkan Yonggo dari selnya yang untuk menuju lapangan. Kemudian ketua sipir membanting dan menendang Yonggo. Sedangkan Yesung yang sudah ketahuan, ia kini berada di ruangan staf. Yonggo akhirnya dimasukkan ke dalam sel pengasingan. Namun tak lama setelah itu terjadi kebakaran. Yonggo dengan setengah sadar langsung menyelamatkan diri. Namun ketika sedang dalam penyelamatan diri, tiba-tiba Yonggo menemukan ketua sipir yang sedang terjebak dalam kebakaran. Namun tanpa berpikir panjang, Yonggo akhirnya menolong sang ketua sipir itu. Setelah kejadian penolongan itu, ketua sipir lantas sadar bahwasannya seorang pembunuh ingin menolong dirinya. Setelah itu, ketua sipir ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai kasus yang terjadi pada Yonggo. Hari demi hari berlalu. Akhirnya keputusan Yonggo yang telah
ditetapkan sebagai tersangka membuat para penghuni sel nomor 7 untuk merekap ulang kejadian yang menimpa Yonggo untuk mempermudah membantu Yonggo menjawab pada saat sidang nanti. Dalam rekaan ulang kejadian, terbukti bahwasannya saat itu di tengah perjalanan, Yonggo terpleset karena cuacanya yang sangat dingin dan membuat jalanan di sana sangatlah licin. Oleh karena itu, anak tersebut juga terpleset. Namun, naasnya saat dirinya terpleset, tangannya tak sengaja menarik tali dan itu membuat sebuah batu jatuh tepat di kepala anak itu, sehingga anak itu meninggal di tempat. Yonggo dengan pengalaman CRP yaitu memberikan pertolongan pertama dengan nafas buatan langsung mempraktekkan kepada anak itu. Tetapi karena kondisi Gongyo yang tidak bisa menjelaskan secara panjang dengan keterbatasan mentalnya, maka ia dijadikan tersangka. Namun yang seharusnya Yonggo bisa diselamatkan dari eksekusi mati gagal dikarenakan Yonggo saat diwawancarai tidak dapat memberikan penjelasan terhadap sang hakim. Maka hasil persidangannya tingkat 1 diberikan kepadanya. Kemudian, para penghuni sel nomor 7 berusaha membantu Yonggo untuk kabur dari sel. Namun, rencana itu gagal. Pada tanggal 23 Desember, di mana hari Yonggo akan dieksekusi mati, para tahanan sel nomor 7 memberikan hadiah kepada Yesung. Mereka juga memberikan sebuah roti tart, kemudian Yonggo memberikan sebuah kotak kepada Yesung, yang mana itu berisikan tas Sailor Moon yang diinginkan Yesung sejak dulu. Ending dari cerita ini adalah Yesung yang sudah beranjak dewasa lagi, yang sedang membela keadilan atas ayahnya, dan keadilan itu didapatkannya, dan membuktikan bahwasannya Yonggo tidak bersalah. Namun hal itu sudah terlambat. Kini Yonggo sudah tiada dan Yesung hanya bisa memandang langit yang indah mengingat kebersamaannya dengan ayahnya. FYI, film ini juga sudah di-remake oleh Indonesia, dengan aktor utama Vinoji Bastian sebagai Yonggo atau ayahnya dan Graciela Abigail sebagai Yesung atau putrinya, yang sudah tayang perdana kemarin pada 8 September 2022 di seluruh bioskop Indonesia. Film ini berhasil mencapai angka 5 juta penonton dan membuat penonton ikut terharu karena alur ceritanya. Ku akhiri andaikan kau datang kembali. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.